Jadi, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Tias, akan mempresentasikan tentang hasil diagnosis kesulitan belajar matematika seorang siswa kelas 11 IPS SMAK Taruna Jaya Sampit dan seorang siswa kelas 11 IPS SMA Santo Belarminus Bekasi, tahun ajaran 2020. Saya Rahayu Putri Melani, NIM 181414005, dan teman saya Tias Amanda Saputri, NIM 181414014. Dalam penelitian ini, kami mengambil subjek seorang siswa dari SMAK Taruna Jaya Sampit yang mengalami kesulitan belajar matematika di materi matriks. Lalu seorang siswa dari SMA Santo Belarminus Bekasi yang mengalami kesulitan belajar matematika di materi garis singgung lingkaran. Kami mengetahui kesulitan mereka berdasarkan dari hasil wawancara sebelumnya. Di slide ini terdapat salah satu soal matriks yang kami berikan kepada subjek kami. Pada bagian sebelah kiri merupakan jawaban yang benar, dan pada bagian sebelah kanan merupakan jawaban dari subjek kami. Setelah kami melakukan analisis, ternyata jawaban subjek kami kurang tepat. Di sini, subjek menggunakan metode substitusi untuk menentukan nilai X dan Y. Namun, dalam proses pengerjaannya pun terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, di sini subjek menuliskan persamaan menjadi 4X sama dengan 3X. Di sini kami juga bingung apa maksudnya dari persamaan 4X sama dengan 3X ini. Kemudian, subjek mendapatkan nilai Y sama dengan 11/-7. Namun, ketika mensubstitusikan nilai Y ke persamaan 3X sama dengan 12 plus 2Y, nilai Y yang disubstitusikan oleh subjek adalah 11/7, bukan 11/-7. Lalu, di sini juga subjek menuliskan 3X sama dengan 34/7. Padahal seharusnya 3X sama dengan 106/7. Setelah kami periksa, ternyata subjek langsung menambahkan 12 ditambah 22/7. Padahal seharusnya subjek menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru ditambahkan. Maka, kemungkinan kesulitan yang dialami subjek adalah yang pertama, subjek tidak memahami konsep matriks. Yang kedua, subjek mengalami kesulitan dalam memahami soal. Ketiga, subjek mengalami kesulitan mengenal dan memahami simbol. Yang keempat, subjek tidak mampu menggunakan proses yang tepat dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kelima, subjek tidak memahami pengetahuan prasyarat. Di sini adalah operasi hitung dalam pecahan. Di slide ini terdapat soal matriks untuk mencari nilai X. Pada soal nomor 2 ini menggunakan konsep inverse dalam matriks, tetapi subjek tidak bisa menjawab soal nomor 2 ini. Ketika kami tanya kenapa tidak bisa menjawab, subjek mengatakan bahwa subjek tidak memahami maksud dari soal nomor 2 ini. Dan subjek juga tidak bertanya ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal nomor 2 ini. Maka, kemungkinan kesulitan yang dialami subjek adalah yang pertama, subjek tidak memahami konsep matriks. Yang kedua, subjek mengalami kesulitan dalam memahami soal. Di slide selanjutnya, terdapat soal untuk menentukan determinan dari suatu matriks, dan subjek berhasil menjawab dengan benar, dengan langkah-langkah yang benar juga, dan di sini kami menyimpulkan bahwa subjek tidak mengalami kesulitan dalam menentukan determinan dari suatu matriks. Samaan lingkaran. Subjek tidak bisa menjawab soal tersebut karena dianggap susah dan tidak bertanya ketika mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. Jadi kesulitan yang dihadapi subjek adalah subjek mengalami kesulitan dalam memahami soal, lalu subjek tidak memahami konsep garis singgung lingkaran.
Selanjutnya, di slide ini terdapat soal untuk menentukan persamaan garis singgung, dan subjek menjawab dengan tepat langkah-langkahnya dan tidak mengalami kesulitan. Lalu, terdapat soal untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Jika dilihat dari hasil jawaban subjek mengalami kesulitan dalam memfaktorkan persamaan kuadrat. Makanya hasil dari faktornya salah, dan karena subjek salah memfaktorkan, maka hasil selanjutnya salah. Tetapi subjek mengerti tentang rumus mencari persamaan garis singgung lingkaran. Kemungkinan kesulitan yang dihadapi subjek yaitu kurang teliti dalam hal perhitungan, dan subjek dapat memahami soal dan konsepnya, hanya saja subjek kesulitan dalam menggunakan proses yang tepat untuk menyelesaikan soal. Faktor yang menyebabkan kesulitan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri, yang pertama, kurangnya motivasi belajar subjek. Di sini, kami melihat dari lamanya proses pengerjaan tes. Untuk subjek LAM sendiri, mengerjakan tes selama 2 hari, dan subjek GGA selama 1 hari. Kedua subjek juga tidak bertanya kepada kami ketika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal. Lalu, tingkat kecerdasan subjek. Seperti kita ketahui, ada sebagian siswa yang memang dapat dengan mudah menerima dan memahami penjelasan dari guru. Namun, ada juga sebagian siswa yang kesulitan menerima dan memahami penjelasan dari guru mengenai topik matematika. Lalu yang kedua, faktor eksternal. A. Situasi kelas yang tidak kondusif. Dari hasil wawancara, subjek LAM mengatakan, di dalam kelas ada beberapa siswa lain yang membuat keributan, sehingga mengganggu konsentrasi belajar subjek. Dan guru yang mengajar kadang membiarkan hal itu terjadi atau tidak menegur siswa yang menyebabkan keributan tersebut. B. Kurangnya penggunaan alat peraga. Khusus untuk ini adalah materi garis singgung lingkaran. C. Guru menyampaikan materi dengan cepat, sehingga subjek kesulitan mengikuti pembelajaran matematika di dalam kelas. D. Semakin berkurangnya minat belajar matematika karena adanya pergantian guru mengajar matematika di tengah semester. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kami menyadari video yang kami buat masih banyak kekurangan. Untuk itu, kami meminta kritik dan saran dari teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video dari kami.